Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kamu. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur berita 5W+1H dan struktur teks berita. Kali ini, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan yang penting dalam teks berita. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita bisa lebih mudah menganalisis dan memahami informasi yang disampaikan dalam berita. Yuk, kita mulai. Teks berita punya ciri khas dalam penggunaan bahasanya. Ada beberapa unsur penting yang sering muncul, di antaranya. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat ini hanya memiliki satu klausa, yaitu satu subjek dan satu predikat. Contohnya, hujan deras mengguyur Jakarta. Dalam kalimat tersebut, kata hujan deras berfungsi sebagai subjek, sedangkan kata mengguyur berfungsi sebagai predikat. Kalimat tunggal membuat informasi disampaikan secara ringkas dan padat. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat ini terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi. Ada dua jenis kalimat majemuk yang sering digunakan dalam berita. Kalimat majemuk setara, yaitu klausa-klausa yang setara kedudukannya. Contohnya, polisi melakukan penyelidikan dan warga memberikan keterangan. Kata, dan, merupakan konjungsi. Kalimat majemuk bertingkat, yaitu klausa yang kedudukannya tidak setara, ada induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, hujan deras menyebabkan banjir karena saluran air tersumbat. Konjungsinya adalah kata, karena. Penggunaan kalimat majemuk membuat informasi lebih detail dan kompleks. Berikutnya, konjungsi kronologis. Konjungsi ini menyatakan urutan waktu kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, mula-mula, akhirnya. Contoh dalam kalimat, mula-mula api terlihat kecil, kemudian membesar dan melalap seluruh bangunan. Konjungsi kronologis penting untuk menyajikan berita secara runtut. Yang keempat, konjungsi kausalitas. Konjungsi ini menyatakan hubungan sebab-akibat. Contohnya, karena, sebab, oleh karena itu, sehingga. Contoh dalam kalimat, harga bahan pokok naik karena pasokan berkurang. Konjungsi kausalitas menjelaskan alasan di balik suatu kejadian. Terakhir, kata ganti atau pronomina. Kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda agar kalimat tidak berulang-ulang. Contohnya, ia, dia, mereka, ini, itu, tersebut. Contoh dalam kalimat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir. Ia memberikan bantuan dan semangat. Kata, ia, merupakan kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti membuat kalimat lebih efektif dan mudah dipahami. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur kebahasaan dalam teks berita. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita bisa lebih kritis dan cermat dalam membaca dan menganalisis berita. Coba sekarang teman-teman buat contoh kalimat berita dengan menggunakan unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari tadi. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa!